Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai pemateri pada kesempatan kali ini. Nama saya Permata Dian Pertiwi dengan NIM 2019-1080-1055. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Teknik Perminyakan, Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan serta menjelaskan mengenai salah satu kegiatan hulu migas, yaitu kegiatan eksplorasi kepada rekan adik-adik saya yang sedang menempuh sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Topik yang saya ingin bawakan pada kesempatan ini adalah mengenal lebih dekat minyak bumi dengan kegiatan eksplorasi. Pastinya di antara kalian ada yang sudah mengetahui apa itu kegiatan eksplorasi migas dan ada yang belum mengetahui kegiatan eksplorasi migas. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu kegiatan eksplorasi migas, apa manfaatnya, dan bagaimana tahapannya. Dan selanjutnya, di PPT saya ini, saya lebih menekankan pada tahapan-tahapan kegiatan eksplorasi. Nah, apa sih kegiatan eksplorasi migas itu? Kegiatan eksplorasi migas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari cadangan migas dalam perut bumi. Lalu, untuk apa kegiatan itu dilakukan? Kegiatan itu dilakukan yang terutama adalah mencari cadangan migas dalam perut bumi, seperti pada definisi di atas. Yang kedua adalah memperoleh informasi mengenai kondisi geologi suatu daerah untuk menemukan titik migas. Lalu, di kegiatan eksplorasi migas ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah studi geologi, tahapan yang kedua adalah studi geofisika, serta tahapan yang ketiga studi seismik, dan tahapan yang terakhir adalah pengeboran eksplorasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi geologi lebih dalam di next selanjutnya. Nah, studi geologi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui struktur batuan di lapisan bawah tanah. Dengan studi geologi, maka diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut. Para ahli geologi memetakan sebaran batuan, formasi batuan, umur batuan, kandungan mineral pada batuan, fosil, geokimia, stratigrafi atau susunan lapisan batuan, sedimentasi, serta struktur geologi. Nah, seperti di gambar bawah ini merupakan lapisan bawah tanah di dalam perut bumi. Nantinya para ahli geologi akan memetakan seperti formasi batuan, stratigrafi, umur batuan, struktur geologi yang nantinya akan dikaji lebih lanjut supaya bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu studi geofisika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi geofisika lebih lanjut sebagai tahapan yang kedua. Nah, studi geofisika berbeda dengan studi geologi. Studi ini bertujuan untuk memahami fisik batuan. Jikalau tadi yang studi geologi hanya untuk memahami permukaan saja, seperti lapisan permukaan, studi geofisika ini memahami tentang fisik batuan mulai dari permukaan sampai ke dalam beberapa kilometer di bawahnya. Kegiatan ini dapat memakan waktu beberapa bulan, bahkan tahun, tergantung kedalaman dan luas wilayah yang diteliti. Di sini ada permukaan tanah. Di sini para ahli geofisika akan memperkirakan bobot isi dari batuan, porositas dari batuan, absorpsi dari batuan, dan void ratio dari batuan. Selanjutnya ada studi seismik. Nah, studi seismik ini berkaitan dengan studi geofisika. Studi seismik adalah metode yang dilakukan oleh para ahli geofisika, metode yang lebih efisien, mudah, dan sangat bermanfaat untuk mengaji lebih lanjut tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, studi geofisika ini waktunya 6 bulan sampai 1,5 tahun, seperti yang ada di gambar ini. Lama waktunya berkaitan tentang kedalaman dan luas wilayah yang diteliti. Semakin luas dan semakin dalam, maka semakin lama.
Selanjutnya adalah studi seismik, yaitu metode yang dilakukan dalam studi geofisika. Nah, studi seismik. Survei seismik yang dilakukan untuk memetakan kondisi lapisan bebatuan di bawah permukaan tanah. Gambaran lapisan bebatuan yang diperoleh dengan mencatat gelombang pantulan getaran dari dalam tanah pada kedalaman tertentu dan direkam oleh alat pencatat penerima getaran, semacam alat pendeteksi gempa. Di darat, getaran ini diperoleh dengan cara meledakkan dinamit yang ditanam pada kedalaman tertentu. Sedangkan dalam survei seismik laut, sumber getaran dibuat dari pelepasan tekanan tinggi dari alat yang disebut airgun. Nah, seperti gambar di bawah ini merupakan data yang diperoleh dari studi seismik, yang nantinya data ini akan diimplementasikan dalam bentuk gelombang. Lalu dikaji lebih lanjut dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, yang nantinya akan ditentukan titik di mana sumur migas itu ada, dan tempat di mana yang berpotensi untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu pengeboran. Setelah data sudah ditentukan dan diimplementasikan dan dibuat seperti permodelan 2 dimensi dan 3 dimensi, lalu ditemukan titik yang diperoleh dan berpotensi untuk melakukan pengeboran migas selanjutnya, yaitu tahapan pengeboran eksplorasi. Nah, pengeboran eksplorasi adalah tahapan terakhir dari eksplorasi migas itu sendiri. Dengan interpretasi gambar hasil survei seismik yang ada di tahapan selanjutnya, bila ditemukan titik yang diduga mengandung cairan migas, maka dilanjutkan dengan pengeboran eksplorasi. Pengeboran adalah tahap paling penting dalam kegiatan eksplorasi migas. Risiko terburuk dari proses pengeboran adalah dry hole atau tidak adanya migas itu sendiri. Nah, jadi walaupun data survei seismik itu benar dan akurat, tetapi bisa saja saat dibor tidak ada migasnya, tidak ada minyak dan gasnya. Seperti ada di gambar bawah ini. 2 sumur yang bertanda silang tidak terdapat migas. Yang bertanda centang itu terdapat migas. Jadi taunya ada migas sama enggaknya itu harus melakukan pengeboran eksplorasi. Begitu. Tidak adanya migas disebut dry hole. Jadi sekian pemaparan dan penjelasan saya mengenai 4 tahapan kegiatan eksplorasi. Semuanya yang saya jelaskan itu memiliki resiko dan memiliki keuntungan tersendiri. Kayak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Walaupun sudah menggunakan teknologi tinggi dan harganya cukup mahal, tetapi segala resiko itu tetap ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada para adik-adik audiens yang telah memperhatikan dari awal sampai akhir saya memaparkan materi ini. Bila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di bawah komentar video YouTube ini. Insya Allah nantinya saya akan balas. Kurang lebihnya dari pemaparan ini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.